Shalom, kita ketemu lagi dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, banyak orang yang tidak sadar mereka hidup di dalam kesombongan dan keangkuhan. Saudara harus tahu, seringkali keangkuhan itu menjatuhkan saudara. Jadi cukup kuat untuk berjalan sendiri, cukup pandai untuk tahu kapan kamu perlu bantuan, dan cukup berani untuk meminta pertolongan. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Keangkuhan hidup sering menjatuhkan kita pada kegagalan yang paling hakiki. Bahkan segala kekuatan dan kemampuan kita pun tidak akan mampu mengalahkan kegagalan karena kesombongan. Yeremia 48 ayat 29 sampai 30 berkata, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepungahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Saudara, cukup banyak orang pandai jatuh dalam kegagalan. Padahal seharusnya mereka tidak gagal. Seringkali tanpa sadar kepungahan dan keangkuhan telah menjebak mereka jatuh pada dosa kesombongan. Obadya 1 ayat 3 berkata, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Hebat nian keyakinan orang angkuh dan sombong. Mungkin sekalipun sangat kaya dan sangat berhasil, namun lihatlah betapa banyaknya orang kuat dan hebat saat ini hanya tinggal kenangan. Obadya 1 ayat 4 berkata, sekalipun kau terbang tinggi seperti burung raja wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hai manusia, masih beranikah angkuh pada Tuhan? Bergidik rasanya ketika mendengarnya. Tuhan mau dilawan. Tidak ada kata-kata yang tepat yang bisa dijelaskan betapa kerdilnya manusia yang demikian. Boro-boro bertanding dengan Tuhan, berdiri di bawah telapak kaki Tuhan saja, kita tidak layak. Jadi saudara, hati-hati. Yeremia 49 ayat 16 berkata, sikapku yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi di bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan memperingatkan kepada kita, jangan angkuh. Mari kita sadar bahwa kita ini hanya debu tanah. Jangan mau seperti Allah. Kita harus tahu diri. Bila kita sudah diberi nafas hidup sama Tuhan, kita adalah manusia yang sungguh-sungguh sangat beruntung. Kita memperoleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan sangat tidak suka pada orang yang sombong. Bertobatlah sekarang juga. Minta ampun pada Tuhan. Karena Anda telah berlaku angkuh dan sombong, maka Dia adalah Allah yang penuh kasih, akan kembali meninggikan Anda. Mari saudara, datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih untuk teguranmu,
untuk nasihat-Mu yang telah mengubah hidupku, sehingga aku dijauhkan dari segala dosa kesombongan, dosa iri hati, dosa yang penuh dengan amarah, dosa yang egois, yang suka menyebarkan fitnah dan keangkuhan hidup. Sekarang aku bebas, merdeka menjadi manusia yang rendah hati dan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.